Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Jika bukan karena fakta bahwa 20 sinar cahaya langsung tersebar ke segala arah, Long Hao Shen akan percaya dirinya masih berada di hutan ilusi. Lampu hijau di sekitarnya perlahan menghilang, berubah menjadi bola cahaya berwarna hijau lembut yang melayang di atas bahunya. Ling Xiao telah memberitahunya sebelumnya bahwa jika dia ingin kembali dari kuil ilusi, dia perlu menuangkan setidaknya 5.000 unit mana energi spiritual ke dalam bola cahaya ini. Tinggi di langit, 20 lampu yang berhamburan segera menarik perhatian Long Hao Shen. Tentu saja, dia tahu apa ini. Ling Xiao telah memperingatkan mereka dengan hati-hati bahwa lampu berwarna ini adalah tungku spiritual yang muncul di langit segera setelah mereka memasuki surga ilusi, sebelum menyebar ke seluruh surga ilusi. Namun, Long Hao Shen tidak segera bergerak, tetapi hanya memperhatikan dengan penuh perhatian. Setelah menghafal lokasi kasar dari lampu-lampu ini, dia merasakan energi spiritual internal di dadanya. Sejujurnya, Long Hao Shen sangat gugup saat itu. Dia tidak yakin apakah dia akan dapat terhubung dengan menara kematian. Bagaimanapun, ini adalah tempat yang dikendalikan oleh Dewi Alam, dan menara kematian dibuat oleh seorang pengendali mayat. Bahkan jika itu berjalan seperti yang dia harapkan, menara kematian itu sendiri adalah senjata, dan karena itu tentu saja tidak sesuai dengan kekuatan Dewi Alam. Dalam keadaan ini, sulit untuk memprediksi apakah mereka akan dapat terhubung dengan menara kematian. Jika dia gagal, semua rencana mereka sebelumnya akan gagal. Ini juga alasan mengapa Long Hao Shen dan Keir masuk bersama, dan alasan penting mengapa Long Hao Shen tidak memberitahu Keir untuk menyerah dalam kompetisi. Keir memasuki surga ilusi bersama dengannya, jadi bahkan jika dia tidak berhasil terhubung dengan menara kematian, setidaknya akan ada 2 orang dari tim mereka yang mampu memperjuangkan beberapa tungku spiritual. Jika sebaliknya, itu hanya dia pasti tidak akan bisa meraih lebih dari 1. Bagaimanapun, Ling Xiao telah memberitahu mereka tentang beratnya ujian terakhir. Dengan binar samar cahaya cemerlang, mata Long Hao Shen mengenakan ekspresi sedingin es, dan kecemerlangan emas mulai dilepaskan dari area di sekitar dadanya, tepatnya dari liontin melodi kematian. Surga ilusi ini kaya akan 4 elemen utama, cahaya, air, tanah, dan elemen kayu langka dan tak terlihat, eksklusif untuk alam. Ini membuat berbagai macam elemen. Elemen kayu sangat kuat di tempat-tempat dengan sejumlah besar pepohonan tetapi akan menjadi sangat lemah di tempat-tempat tampaknya. Karena hubungannya yang erat dengan alam, ia juga disebut energi kehidupan. Tungku spiritual yang baru saja menyebar ke udara sebagian besar terkait dengan keempat elemen ini. Saat ini tenggelam dalam hubungan dengan liontin melodi abadi, esensi cahaya yang padat melonjak keluar dari dada Long Hao Shen, menyebabkan perasaan terbakar yang datang dari dalam menjadi semakin intens, dan semua lingkungan menjadi kabur. Long Hao Shen merasakan setiap perubahan kecil di tubuhnya meskipun, atau mungkin lebih karena, dia berada di dalam surga ilusi. Kali ini, melawan semua harapan, dia merasa menentang proses destruktif dari hukum spasial alam semesta. Dari liontin melodi abadi, esensi cahaya padat dilepaskan dari mana sebuah gerbang muncul tanpa suara. Dalam proses pembukaan gerbang, semuanya sepenuhnya berada di bawah kendali esensi cahaya yang berfluktuasi di dalam surga ilusi, memberi kesan bahwa gerbang ini adalah bagian dari surga ilusi itu sendiri. Gerbang spasial terbuka perlahan, tetapi energi spiritual Long Hao Shen juga dikonsumsi dengan kecepatan yang mengerikan. Sebenarnya, dia tidak perlu mengkonsumsi energi spiritual apapun untuk membuka menara kematian di waktu sebelumnya, tetapi kali ini, hanya dalam sekejap, setengah dari energi spiritualnya habis, dan konsumsinya masih berlanjut. Di bawah sensasi kehilangan kendali, dahi Long Hao Shen sudah mulai meneteskan keringat. Situasi yang paling tidak ingin dia lihat sebenarnya adalah, untuk menghabiskan seluruh energi spiritualnya bahkan tanpa berhasil terhubung dengan menara kematian. Tetapi secara kebetulan, dia memiliki keberuntungan yang cukup besar kali ini.
Tepat ketika dia hanya memiliki sekitar 1000 unit energi spiritual yang tersisa, sosoknya tiba-tiba mulai terdistorsi, dan menghilang dengan kilatan cahaya keemasan. Selanjutnya, energi kematian yang akrab memenuhi udara, berkerumun di sekitar tubuhnya, dan liontin melodi abadi mulai menyerap elemen cahaya eksklusif ke menara kematian untuk membantunya mendapatkan kembali energi spiritualnya. Keberhasilan. Sangat gembira, Long Hao Shen bergegas di menara kematian. Rekan-rekannya telah memasuki menara pada kondisi puncak mereka, tetapi setelah menunggunya lama di tempat yang dipenuhi dengan energi kematian ini, masing-masing dari mereka gatal untuk keluar. Melihat Long Hao Shen muncul di sana, mereka langsung bersemangat. "Bos, apakah ini berhasil?" Sima Xian bertanya dengan tergesa-gesa. Long Hao Shen mengangguk sebagai jawaban, "Seharusnya tidak ada masalah. Hanya saja dalam proses pengangkutan diri saya ke sini, saya menghabiskan cukup banyak energi spiritual. Membawamu kembali ke sana bersamaku bahkan mungkin akan meningkatkan konsumsi ini, jadi pertama-tama aku akan berkultivasi untuk pulih, dan kemudian, kita akan segera pergi. Waktu tidak akan berhenti untuk mereka, jadi kemungkinan besar, mereka yang berada di Istana Ilusi pasti sudah mulai bergerak. Jika mereka tidak terburu-buru kembali, manfaatnya kemungkinan akan jatuh ke tangan orang lain. Bagaimanapun, hanya ada banyak tungku spiritual, dan tidak ada yang akan puas hanya dengan mendapatkan satu." Duduk bersila, Long Hao Shen membiarkan kekuatan mentalnya lepas, dengan cepat memulihkan energi spiritualnya. Namun, bahkan mengingat tingkat kultivasinya, dia akan membutuhkan tidak kurang dari setengah jam untuk mendapatkan kembali energi spiritualnya yang sebelumnya dikonsumsi tanpa bantuan Yating. "Lin Xin, beri aku beberapa pil pemulihan hebat. Saya masih tidak tahu berapa banyak energi spiritual yang diperlukan untuk membawa kalian kembali." Setelah menerima pil pemulihan hebat dari Lin Xin, Long Hao Shen memimpin rekan-rekannya keluar dari menara kematian, segera meluncurkan teleportasi. Seperti yang dia duga, mengangkutnya kembali sangat menantang dan datang dengan konsumsi yang sangat besar. Hanya setelah meminum 6 pil pemulihan hebat secara berurutan dan dengan hampir tidak ada yang tersisa dari energi spiritual di tubuhnya, mereka akhirnya diangkut dikelilingi oleh cahaya keemasan. Dengan kilatan cahaya yang bersinar, udara yang kaya dan segar segera menyerang wajah mereka, membuat semua orang sangat terkejut. "Apakah ini surga ilusi? Benar-benar indah," Chen Yinger berkata dengan pujian tinggi. Long Hao Shen menjawab, "Ikuti saya dengan cermat. Kita harus segera mencari tungku roh kita sudah cukup terlambat, jadi mari kita berharap bahwa kita akan memiliki keberuntungan yang baik. Ayo pergi." Mengatakan itu, dia bahkan tidak meluangkan waktu untuk memulihkan energi spiritualnya, segera memimpin rekan-rekannya dengan memberi mereka arahan tentang arahnya. Sementara itu, dia juga memanggil peri elemen cahaya Yating untuk membantunya memulihkan energi spiritualnya. Di lingkungan seperti surga ilusi, pemulihan energi spiritualnya jauh lebih cepat daripada di menara kematian. Dengan ketidakaktifan yang berlebihan dari liontin melodi abadi dan Yating, dan penambahan lebih lanjut dari wadah mana spiritualnya, dia tidak perlu beristirahat. Bagaimanapun, dia hanya telah mengkonsumsi energi spiritual. Arah yang diputuskan Long Hao Shen dipilih dengan cermat, karena dia belum bisa langsung menghafal atribut dari begitu banyak tungku spiritual dalam waktu sesingkat itu. Namun, dia ingat arah umum di mana tungku spiritual telah terbang, dan dengan demikian memilih arah dengan kepadatan tertinggi tungku spiritual. Selain itu juga tidak begitu jauh dari lokasi mereka, yang memberi mereka pengaturan paling optimal untuk menemukan tungku spiritual yang paling mungkin. Long Hao Shen menemukan bahwa setelah rekan-rekannya mengikutinya ke sana, masing-masing dari mereka memiliki bola cahaya hijau yang melayang di samping mereka. Sangat jelas, tidak mungkin menggunakan menara kematian untuk pergi setelah mendapatkan tungku spiritual di sini. Ling Xiao telah memberitahunya bahwa dia bisa, pada saat bahaya, mengandalkan permata ilusi, tetapi setelah mendapatkan tungku spiritual di sini, permata itu akan kehilangan semua efektivitasnya. Ini karena mendapatkan tungku spiritual akan sama dengan mencapai hubungan dengan kuil ilusi, yang akan membuat ujian kuil ilusi diperlukan untuk meninggalkan tempat ini.
Ini adalah masalah yang telah dipikirkan Long Haoshen secara mendalam sebelumnya. Jika pada akhirnya, semua orang memperoleh tungku spiritual dan melewati ujian, dia kemudian akan membawa mereka kembali ke menara kematian tepat sebelum meninggalkan kuil ilusi. Mengingat bahwa iblis akan berada di bawah pengawasan dari aliansi, mereka juga tidak akan berani mendekati kuil ilusi dengan gegabah. Menurut semua yang dikatakan Ling Xiao, kuil ilusi ini sangat ketat mengenai batasan energi spiritual yang ditetapkan pada 10.000 unit. Dahulu kala, seseorang dari langkah ke-9 hampir mati di sini, tetapi untungnya telah mundur tepat waktu. Meskipun Keyer tidak hadir, mereka berenam masih mempertahankan formasi pertempuran kebiasaan mereka. Di depan adalah Long Haoshen, Sima Xian dan Wang Yuanyuan menutupi dua sisi dan Lin Xian serta Chen Yinger berada di tengah, dengan Han Yu melindungi bagian belakang. Surga ilusi bisa benar-benar disebut surga surgawi. Kemanapun mereka lewat, berbagai tanaman langka dan berharga dapat dilihat, dan Lin Xian sering menyuruh semua orang untuk berhenti mengambil beberapa tanaman berharga yang dia kenali. Melihat matanya berseri-seri dengan senyuman, siapapun dapat mengetahui bahwa mereka memiliki nilai yang cukup besar. Long Haoshen tidak menekannya. Mengenai rekan-rekannya, hal terpenting selama perjalanan ini baginya adalah kembalinya mereka dengan selamat. Dalam keadaan ini, tujuan utamanya adalah menemukan cara untuk mencapainya sambil mendapatkan beberapa manfaat. Harta herbal ini dapat langsung dipanen, dan dengan demikian secara alami akan diprioritaskan. Adapun tungku spiritual, itu akan mengharuskan mereka untuk menguji keberuntungan mereka. Semua orang berjalan dan berhenti berturut-turut seperti itu. Karena mereka mengikuti arah yang tepat, mereka terus maju ke depan. Memang tidak mungkin untuk terbang di surga ilusi. Bahkan Yating yang cocok dengan lingkungan ini dengan sempurna, paling banyak bisa terbang setinggi sekitar 5 meter. Namun, memilikinya di sekitar sangat membantu Long Haoshen. Setelah kedatangan mereka di sini, kemampuan Yating tampaknya telah memperkuat sebagian besar lingkaran spiritual kondensasinya hampir 2 kali lebih efektif daripada di masa lalu. Dalam waktu tidak lebih dari 1/4 jam, konsumsi energi spiritual Long Haoshen sepenuhnya diisi ulang. Dan melalui Yating, indera Long Haoshen tampaknya semakin tajam. Dia sekarang bisa merasakan undulasi energi spiritual dalam lingkup 1000 meter. Di sekitar mereka ada banyak tanaman berharga yang fantastis, dan aliran yang sangat jernih mengalir melalui hutan, dari mana kadang-kadang kabut samar muncul, yang akan memberikan perasaan keindahan kabur bagi semua orang. Tapi kabut itu bukan campuran kotoran dan air kental, tetapi terbentuk dari unsur-unsur cair murni. Elemen cahaya berwarna emas samar, elemen kayu berwarna hijau samar, elemen air berwarna biru samar, dan elemen tanah berwarna kuning samar. Kadang-kadang, warna yang sesuai dengan elemen lain juga bisa dilihat. Pemandangan ini sangat indah, seperti dalam mimpi. Berjalan melalui kabut elemen sendiri, seseorang akan segera mendapatkan sensasi kesadaran, disertai dengan peningkatan fluktuasi energi spiritual di tubuhnya. Ini juga menghasilkan efek peningkatan yang samar, dan menyebabkan semua orang merasakan dorongan untuk duduk dan berkultivasi. Namun sayangnya, kabut terang ini mengambang, sehingga menyerapnya dalam posisi duduk akan cukup sulit. Long Haoshen adalah satu-satunya pengecualian untuk itu, karena dia tidak perlu menyerapnya sendiri. Yating bisa langsung menyerap esensi cahaya yang terkandung dalam kabut emas. Dalam waktu singkat, dia telah menyerap 3 selubung kabut emas, yang memberi kulit tubuhnya yang sudah tampak nyata dengan kilau emas yang menarik. Elemen cahaya murni kemudian melewati hubungannya dengan Long Haoshen, dan ditransmisikan ke tubuh Long Haoshen. Dalam situasi ini, energi spiritualnya terus meningkat. Meskipun tidak bisa disebut kecepatan fenomenal, itu masih jauh lebih cepat dari kecepatan kultivasi normal. Sayangnya, surga ilusi hanya dibuka setiap 100 tahun sekali, dan hanya akan tetap buka selama 3 hari setiap saat. Jika tidak, jika mereka bisa berkultivasi di lingkungan seperti itu, mereka bahkan tidak perlu 1 tahun untuk mencapai kemacetan langkah ke-7. Terus maju, semua orang perlahan-lahan menjadi tenang. Tempat ini benar-benar indah,
Sampai-sampai bahkan Wang Yuan yang tomboy tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan pujian tinggi, jika saya bisa tinggal di lingkungan seperti itu setiap hari, saya bahkan tidak perlu istirahat. Diwarnai dengan semua jenis lampu yang indah, tanaman langka yang tumbuh di mana-mana menarik perhatian semua orang. Perasaan nyaman dan santai memberi semua orang keinginan untuk tinggal di sana selamanya. Tapi Long Haoshen jelas tidak memiliki niat ini. Bukan karena dia tidak menghargai lingkungan ini, tetapi karena kekhawatirannya saat ini tentang Keyer. Sekarang Keyer tidak ada di sisinya, dia merasa agak kosong dan gelisah. Tiba-tiba, Long Haoshen berhenti di jalurnya, membuat gerakan ke arah rekan satu timnya. Menutup matanya, dia memusatkan perhatiannya pada merasakan sesuatu. Ada fluktuasi energi spiritual yang intens ke kiri. Tampaknya beberapa orang berkelahi di sana, mari kita lihat. Berhati-hatilah untuk menyembunyikan kehadiranmu semua orang, dan dengarkan perintahku. Tiba di titik ini, Long Haoshen tidak bisa membantu tetapi berkedip dengan niat membunuh di matanya. Iblis-iblis itu tidak tahu sama sekali bahwa rekan-rekannya datang melalui menara kematian, dan ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia beritahu mereka, apapun yang terjadi. Jika tidak, itu mungkin akan menyebabkan konflik lain antara aliansi dan iblis. Jadi, sebelum pergi, dia berbicara dengan rekan-rekannya, jika mereka akan ditemukan oleh iblis, mereka harus segera membunuhnya, dan ini datang bahkan sebelum mengumpulkan tungku spiritual apapun. Wang Yuan diam-diam mengirim gelombang energi spiritual spasial ke depan, melunakkan turbulensi yang disebabkan dari napas mereka di udara, dan Han Yu juga diam-diam memanggil mata iblisnya. Long Haoshen dapat merasakan gelombang energi spiritual yang lemah dalam jarak 1000 meter, tetapi untuk fluktuasi kekerasan yang datang dari pertempuran, dia dapat melihatnya dalam jarak setidaknya 2000 meter. Saat mereka maju ke depan, semak-semak dan hutan menjadi lebih lebat, dan sedikit demi sedikit, suara pertempuran mencapai telinga kelompok itu. Namun pada saat ini, Long Haoshen memilih untuk berhenti di jalurnya, memberi rekan-rekannya perintah untuk bersembunyi dan menunggu perintahnya, sebelum mengeluarkan pedang Blue Rain, Hibiscus of Light, serta pedang Bright Discipline, memegang dua pedang di tangannya dan diam-diam menyelam ke arah suara. Meskipun dia bukan seorang asasin, dia memiliki kendali yang tepat atas energi spiritualnya, dan dapat menyembunyikan kehadirannya sendiri. Saat dia menutup jarak, pemandangan menjadi lebih jelas bagi Long Haoshen. Sekarang terbuka tepat di depannya. Dengan sekejap, Long Haoshen dengan cepat memanjat pohon besar, tetapi di tengah pendakiannya, dia menemukan bahwa bahkan jika dia hanya memanjat pohon, ketika naik di atas ketinggian 5 meter, tekanan akan bermanifestasi di udara, menyebabkan kondensasi energi spiritual yang menyempitkannya, dan menghabiskan energi spiritualnya. Namun, ini bukanlah jumlah yang dia rasa perlu dipertimbangkan. Dari dagu kecil di antara pepohonan, dia akhirnya melihat siapa kedua belah pihak itu. Di satu sisi ada iblis muda yang tampak galak yang bisa disebut yang paling jelek dari 10 iblis yang masuk kali ini, tetapi juga yang tertinggi. Tingginya melebihi 3 meter, wajahnya tampak benar-benar ganas, dan dia memiliki sepasang sayap hitam raksasa di punggungnya. Di tangannya ada pedang berat yang berkilauan dalam api biru. Tak perlu ditanyakan, ini harus menjadi tokoh utama di antara iblis, yang menyiratkan bahwa mereka juga terlibat dalam cobaan berat kali ini. Dan lawannya jelas bukan manusia dari aliansi, tetapi binatang ajaib yang aneh. Binatang ajaib ini juga sama besar dan kokohnya. Itu mengejutkan gorila, dengan kulit hitam ramping. Anehnya, tubuhnya bahkan lebih mengesankan bahwa energi iblis kuning, dan intens menyebar dari seluruh tubuhnya, meluncurkan serangan parah. Fluktuasi energi spiritual yang dirasakan Long Haoshen sebelumnya sebagian besar milik elemen bumi, dan jelas diarahkan untuk membunuh iblis muda itu. Sepertinya kedua belah pihak agak lambat, tetapi pertempurannya sangat sengit, kedua lawan itu benar-benar habis-habisan satu sama lain. Gorila itu menggunakan kedua lengannya sebagai senjata, dan bertarung sembarangan melawan iblis muda itu. Setiap kali mereka bertabrakan, suara kicau logam dihasilkan. Namun, bagaimanapun juga itu adalah tubuhnya dan bukan senjata sungguhan.
Mengandalkan pedang api birunya, iblis muda itu berada di atas angin sampai tingkat tertentu. Setiap serangan kirinya ada bekas di tangan gorila. Melihat sekali lagi ke sekeliling mereka, Long Hao Shen segera mengerti alasan pertempuran mereka. Di sisi mereka, di dekatnya, ada cahaya putih ringan yang melayang di udara. Pancaran itu kira-kira seukuran kepala manusia, seolah-olah digantung di sini. Di sekitarnya, 4 kaki kecil bisa dilihat, dan cahaya putih pekat dipancarkan dari dalam. Itu adalah tungku spiritual, dan itu adalah tungku spiritual non-unsur yang sangat langka. Apa itu tungku spiritual non-unsur? Ada contoh sederhana untuk itu, tungku spiritual suci Long Hao Shen. Ini jenis tungku spiritual non-unsur adalah di antara semua tungku spiritual yang paling serbaguna. Dengan kata lain, itu dapat diserap oleh siapapun dari elemen apapun. Jelas, iblis itu tertarik dengan pemandangan tungku spiritual ini. Dan gorila yang melindunginya adalah penjaga tungku spiritual seperti yang disebutkan Ling Xiao. Setiap tungku spiritual akan memiliki penjaga, dan membunuh penjaga atau mendapatkan persetujuannya adalah satu-satunya cara untuk mendapatkannya. Jelas, iblis muda ini cukup beruntung, karena bertemu dengan tungku spiritual yang bisa dia serap begitu cepat. Tapi tentu saja, bisa juga dikatakan bahwa keberuntungannya sangat buruk, karena dia bertemu Long Hao Shen di sini.